Pernahkah kalian membayangkan punya kekuatan super di mana setiap ucapan bisa jadi kenyataan? Wah, pasti seru banget ya. Tapi, tunggu dulu. Cerita kita kali ini akan mengajak kalian melihat dua sisi dari kekuatan dahsyat itu. Yuk, kita kenalan dengan seorang pemuda bernama Serunting dari sebuah desa yang asri. Di sebuah desa yang hijau dan damai, hiduplah seorang pemuda baik hati bernama Serunting. Ia bukan pemuda biasa, teman-teman. Serunting punya lidah ajaib. Apapun yang ia ucapkan, seketika akan menjadi kenyataan. Karena keajaiban ini, semua orang di desa menjulukinya si pahit lidah. Tapi jangan salah sangka dulu ya, meskipun julukannya terdengar seram, hati Serunting sangatlah baik. Awalnya, Serunting menggunakan kekuatannya untuk membantu semua orang. Ketika musim kemarau datang dan sawah-sawah mulai mengering, Serunting akan berdiri di pematang sawah dan berkata, "Wahai padi, tumbuhlah subur. Wahai tanah, jadilah gembur." Dan ajaib, dalam sekejap, sawah-sawah kembali hijau dan panen pun melimpah ruah. Penduduk desa sangat bersyukur dan menyayangi Serunting. Baginya, kekuatan ini adalah anugerah untuk menebar kebahagiaan. Namun, seperti roda yang berputar, sebuah peristiwa mengubah segalanya. Suatu sore, Serunting bertengkar hebat dengan sahabat terbaiknya, Arya. Entah apa yang mereka perdebatkan, tapi amarah membuat Serunting kehilangan kendali. Dalam puncak emosinya, terucaplah sebuah kata kasar dari mulutnya. "Diam kamu, biar kamu jadi batu saja." Seketika, hening menyelimuti suasana. Di depan mata Serunting, tubuh Arya perlahan mengeras, berubah menjadi patung batu yang diam membisu di tepi sungai. Serunting terkejut. Dunianya seakan runtuh. Ia meraung, memeluk batu jelmaan sahabatnya, tapi semua sudah terlambat. Penyesalan yang begitu dalam menusuk hatinya. Kekuatan yang dulu ia banggakan, kini menjadi kutukan yang merenggut sahabatnya. Dengan hati yang hancur, Serunting meninggalkan desanya. Ia mengasingkan diri ke dalam hutan lebat, berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak akan pernah lagi mengucapkan kata-kata sembarangan. Ia sadar, lidahnya bukan hanya bisa menciptakan keajaiban, tapi juga bisa menghancurkan. Di dalam kesendiriannya, ia merenung dan belajar mengendalikan emosinya. Sejak saat itu, Serunting memutuskan untuk mengubah cara ia menggunakan kekuatannya. Ia mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ketika ia melihat pohon kering yang meranggas, ia akan berbisik lembut, "Tumbuhlah kembali, wahai pohon. Keluarkan daun-daun hijaumu yang rindang." Dan pohon itu pun hidup kembali menjadi tempat berteduh bagi para musafir. Saat ia menemukan bebatuan biasa di jalan setapak, ia akan tersenyum dan berkata, "Jadilah kau permata yang indah, agar bisa membantu orang yang membutuhkan." Dan batu-batu itu berkilauan menjadi permata. Bahkan, hewan-hewan buas yang menatapnya dengan garang akan menjadi jinak ketika mendengar ucapan lembutnya. "Tenanglah, sahabatku, hutan ini adalah rumah kita bersama." Lama-kelamaan, julukan si pahit lidah berubah makna. Orang-orang tidak lagi mengingatnya sebagai pemuda yang bisa mengubah orang menjadi batu, melainkan sebagai seorang bijak yang mengubah hal buruk menjadi baik dengan kata-katanya. Ia dikenal bukan karena kekuatan lidahnya, tapi karena kelembutan dan kebijaksanaan hatinya. Kisah Serunting ini mengajarkan kita satu hal yang sangat penting, teman-teman. Kata-kata kita punya kekuatan yang luar biasa. Satu kata yang diucapkan karena amarah bisa melukai hati seseorang begitu dalam, bahkan meninggalkan bekas luka yang abadi. Tapi sebaliknya, satu kata yang baik, satu pujian yang tulus bisa menyembuhkan luka, memberi semangat, dan membawa kebahagiaan yang tak terkira. Jadi,
Mari kita belajar dari serunting. Pikirkanlah sebelum kita berbicara. Gunakanlah kekuatan kita untuk menyebarkan kebaikan, bukan kebencian. Karena setiap ucapan kita adalah doa yang bisa membentuk dunia di sekitar kita menjadi tempat yang lebih indah. Terima kasih sudah menyimak cerita hari ini. Semoga kita semua bisa menjadi serunting dalam kehidupan nyata yang selalu menebar kebaikan lewat ucapan kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar kita bisa terus berbagi cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.